Di sini kita mulai aja ya. Nah, ini saya udah record, kemudian ini kita share screen dulu ya. Nah, ini kita bahas dulu pertama soal tugasnya. Untuk tugasnya yang saya berikan itu adalah berikan 6 contoh teknologi. Benar ya? 6 contoh teknologi, kemudian berikan 3 dampak positif sama 3 dampak negatif. Di kelas 7A kemarin mereka untuk membuat tugasnya itu banyak banget yang salah. Kita lihat dulu dari kelas 7B ya, karena kan di sini kan masih ada waktu 1 hari lagi untuk pengumpulannya ya. Oke, wow. Yang menyerahkan masih 20, kemudian yang belum menyerahkan itu ada 29 orang. Jumlah murid di kelas 7B itu ada berapa orang? Ada yang tahu? 42. Di sini ada 49. Nah, ini kita bahas dulu soal petunjuknya ya. Cari minimal 6 contoh bidang teknologi. Contohnya smartphone, buat gambarnya. Berikan 3 dampak positif teknologi tersebut dan 3 dampak negatif teknologi. Nah, ini udah ada 20 orang yang sudah mengumpulkannya. Ada yang mau? Siapa yang pengen kita lihat dulu punyanya? Ingat, di sini kita belajar ya, bukan sebilang ini salah, ini benar, bukan. Kita sama-sama belajar gimana sih cara untuk mengumpulkan sesuatu tugas itu dengan lebih menarik. Ayo, ada yang berkenan nggak nih? Ayo, kita lihat dulu ya, selihat dulu dari punyanya si Oke, Theo Purba ada nggak orangnya nih Theo Purba? Kita lihat dulu deh dari partisipannya Theo Purba. Siapa? Siapa saya nggak dengar? Hilfer. Oke, Hilfer namanya tapi Theo Purba. Nah, si Hilfer mengirimkan jawabannya tapi tidak ada yang dilampirkan alias kosong. Nah, ini yang paling kurang apa ya? Kurang enak. Nah, ini kita bandingin dengan anak kelas 7A dulu ya. Membandingkannya dalam hal yang bagus, bukan hal yang Oke, kita tes dulu, buka dari punya satu orang dulu nih. Nah, Karin Sitanggang ada di sini? Nggak ada ya. Kemudian partisipannya Karin Sitanggang. Oke, nih, yang ini dia orangnya. Oke, Karin, boleh diaktifin dulu nih, Karin. Nah, kebanyakan juga membuat seperti begini nih. Oke, saya bilang itu adalah 6 teknologi. Nah, ini benar ya, ada 6 teknologi. Yang pertama ada smartphone, ada laptop, kemudian ada tablet, ada mouse, ini ada smartwatch, sama ada keyboard. Nah, ini benar. Untuk soalnya ini benar, 6 jenis teknologi. Tetapi teknologi yang saya maksud ini begini, handphone sama tablet sebenarnya sama atau berbeda? Kalau saya tanya nih, handphone sama tablet fungsinya sama nggak nih? Sama ya? Ya, sama, Sir. Itu fungsinya sama. Yang berbeda itu mungkin hanya ukurannya saja, benar ya? Nah, ini seharusnya tidak usah lagi ya, karena ini ibaratnya nih, sama misalnya ini manusia, ini juga manusia. Ini laki-laki, ini si perempuannya, itu nggak ada jauh beda sebenarnya. Nah, ini soalnya itu sebenarnya itu kan sudah buat ya, jelas nggak sih dari tugas yang saya berikan? Jelas banget ya, saya sudah bilang berikan contoh 6 teknologi, kemudian di dalam satu teknologi ini berikan positifnya 3, negatifnya 3. Nah, kebanyakan yang membuat seperti begini nih. Mana nih tadi si Karin? Halo Karin, kedengaran suara saya enggak nih Karin?
Yuk diaktifin dulu suaranya nih Karin. Sama muka wajahnya nih. Mana nih Karin nih? Halo Karin. Kali ya, saya panggil ya. Oke, buat si Karin. Nah, di sini saya nggak marah. Masih ada waktunya 1 hari lagi sampai di jam 12 malam nanti. Ini kalau misalnya tugasnya kan sebinta ada 2 ya. 6 teknologi, kemudian berikan dampak positif dan dampak negatif di setiap teknologinya. Kalau saya tanya nih sama yang lain, jika misalnya dalam posisi sebagai berapa nilai yang cocok untuk temannya begini? Ayo. Nah, oke deh, kalau misalnya saya kasih nilai 60, ada yang protes? Nggak ada ya? Karena kan saya minta itu adalah 2 bagian. Yang pertama ada teknologinya, kemudian berikan dampak positif dan dampak negatifnya. Itu banyak banget, hampir sama dengan di kelas 7A kemarin. Bahkan ada yang membuatnya seperti begini. Kita bandingin aja ya. Nah, contoh bidang teknologi, dia masukin semua merek handphone. Padahal sudah jelas banget loh. Ada ROG, iPhone, Vivo, Oppo, Samsung. Nah, inilah sebenarnya kekurangan dari apa ya? Oke. Oke, bentar ya. Ada Roni yang ngapain? Oke. Nah, saya ulangin sekali lagi ya. Masih ada waktunya 1 hari. Dan yang masih mengumpulkan itu masih 20 orang. Berarti masih lebih banyak yang belum mengerjakan. Mungkin banyak kendalanya itu bagaimana sih mengerjakannya itu dalam bentuk PDF. Nah, padahal di sini saya sudah buat loh. Boleh dalam bentuk PDF, Microsoft Word, Google Docs, dan lain sebagainya. Haruskah sebuat dan lain-lain? Di sini semua punya handphone nggak nih? Semua punya ya? Ada nggak yang namanya note di handphone atau catatan di handphone? Ada ya. Nah, kalaupun misalnya tidak mengerti, sampai sekarang masih belum mengerti cara penggunaannya ini, masih terima dalam bentuk screenshotan handphone. Maksudnya dibuat aja di catatan handphonenya itu. Untuk memasukin gambar, menurut gambar, semua udah paham? Paham ya? Dari Google itu gimana sih cara untuk mendownload gambar? Nah, itu kan kita bisa input, kita bisa masukin ke dalam note handphone kita, kemudian kita boleh menjelaskannya nih, yang mana itu kelebihannya, mana kekurangannya. Nah, di screenshot aja, kemudian dikirim ke dalam Google Classroom. Untuk kasih tanggang nih, yang ini yang kedua kali saya bilang ya, ini masih bisa diganti. Sama-sama paling gampang cari nilai. Sekali lagi di sini bukan marah, ini kan namanya kita belajar ya. Kalau misalnya mau membuat lebih rapi, seharusnya kan dibuat ya. Yang nomor 1 itu ada yang namanya smartphone. Nah, kemudian nomor 2 itu laptop, nomor 3 itu tab. Nah, seperti begitu lebih baik ya. Kalau begini ini kan terlalu acak banget ya. Yang mana sih nomor 1, yang mana nomor 2, dan lain sebagainya. Di dalam teknologi ini kan memiliki berbeda-beda jenis dan fungsinya. Makanya sebuah itu namanya itu adalah berikan 3 dampak positif teknologinya. Oke? Selain punya Karin, ada yang mau punya siapa lagi kita lihat? Ayo. Iya, dari teknologi yang ada nih. Kalau saya lihat nih dari punya Jessica Chen ya. Kalau punya si Jessica Chen ini kayaknya udah benar ya. Nah,
Ini udah benar. Yang seperti beginilah saya minta. Bahkan di dalam si Google Classroom itu udah ada juga loh nyangkut yang namanya itu Google Docs. Nah, ini disebut juga sebagai Google Docs ya. Kita bisa mengerjakannya langsung dari dari Google Classroom-nya. Nah, ini yang saya minta seperti begini. Tetapi ada yang tahu apa kekurangannya dari sini? Ayo, kalau misalnya nih kita berbicara tentang sudah rapi atau belum nih cara pengerjaannya? Gimana? Ingat ya, sekali lagi di sini kita belajar ya bagaimana sih cara membuatnya. Soalnya sampai sekarang guru komputer itu banyak banget disalahin sama guru yang lain. Kenapa? Mereka sampai sekarang masih belum mengerti. Sampai di kelas SMA pun mereka masih belum mengerti bagaimana sih cara membuat sesuatu itu menjadi lebih menarik dengan aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, kalau dari tugas punyanya si Jessica Chan ini kan tadi kan udah saya bilang ya, seharusnya nih contoh nih kita tambahin satu smartphone, itu contohnya yang kita tambahin seperti begini, satu smartphone. Nah, ini hanya untuk menambahkan nomor satu, nomor dua saja sudah bisa kita lihat nih, ada berapa gambar yang dibuat. Nah, kemudian dari bagian yang sudah dibuat temannya ini ya, ini udah benar. Tetapi kan seharusnya dampak positif dari smartphone. Nah, di sini kan lebih gampang lagi kalau misalnya kita buat seperti begini. Oke, ini kalau misalnya kita ngubah punya orang jadi gini ya. Seharusnya kan dibuat ini satu, yang ini keduanya, nih. Kemudian ini yang ketiganya. Jangan pakai koma-koma seperti begini. Ini bisa juga disebut sebagai orang pelit. Kenapa saya bilang sebagai orang pelit? Kita memakai aplikasi itu berbayar atau tidak? Yang seperti begini. Tidak ya. Kalau misalnya kita pakai 10 halaman dengan satu halaman, itu gratis atau tidak? Gratis ya. Nah, kalau misalnya bisa dibuat rapi, bisa dibuat panjang, itu kan tidak ada masalah ya. Itu bisa mendapatkan nilai plus terlebih dari set. Nah, oke, buat si Jessica Chan ini sudah benar, tetapi belum rapi. Itu nggak ada masalah ya, namanya kita belajar bagaimana sih cara membuatnya menjadi lebih rapi lagi. Oke, udah dua sekomen nih. Buat yang lain, ada lagi? Kayaknya dari Google Docs kemarin kita udah belajar ya gimana cara merapikan sebuah tulisan atau ketikan. Benar ya? Ini juga nih punyanya si Glory. Oke, ini nggak apa-apa, kita kan namanya belajar ya. Nah, kalau punya Glory juga sama ya. Kita kayaknya udah ngomong panjang lebar nih. Nah, ini kebalikannya lagi nih. Kalau orang-orang kan di mana-mana gambar dulu di atas ya, benar ya? Punya si Glory gambarnya yang di bawah. Nah, seharusnya gambarnya itu memang letaknya di atas, penjelasannya itu di bawahnya. Oke, ini juga salah ya. Nah, ini yang saya bilang. Ini kan bisa kita rapikan ya. Ini kemarin kita udah belajar gimana sih. Nah, mana lebih rapi dengan yang begini? Lebih rapi ya. Ini namanya ini disebut juga sebagai rata kiri. Kenapa disebut sebagai rata kiri? Karena yang sebelah kirinya rata, kanannya rata atau tidak nih ujungnya? Enggak ya. Nah, kita lihat nih. Ini kita buat dalam bentuk rata kiri. Ini kita buat rata tengah. Ini saya acak-acak dulu ya, karena ini kan wajib diubah ya. Nah, kemudian ini rata kanan. Mana yang lebih rapi? Rata kiri kanan, rata tengah, atau rata kiri seperti begini? Bisa bandingin nggak nih? Ayo. Kemarin kita udah belajar loh. Oke, contoh nih, koran. Di sini pernah baca koran? Bukan saya tanya, siapa yang sering baca koran? Pasti jawabannya tidak. Benar ya? Anak zaman sekarang jarang banget baca koran. Tapi kalau misalnya saya tanya, pernah baca koran? Pasti pernah. Sekali, misalnya sekali dalam seumur hidup. Contohnya seperti gitu ya. Nah,
Kalau di koran itu kebanyakan menggunakan namanya itu rata kiri kanan seperti begini. Bahkan di buku cetak yang kalian punya itu sekalipun mereka menggunakan yang namanya itu adalah rata kiri kanan. Nah, tujuannya apa? Supaya lebih mudah dibaca, kemudian lebih terlihat rapi. Nah, ini ya, kiri kanannya rapi nih. Nah, nggak ada. Oke, ini saya tutup nih, masih kesel nih saya lihat gini. Oke, nih. Seminta apa dia buatnya lebih dari yang seminta nih. Oke, nah ini kan gak ada salahnya. Yang pertama kali kita blok dulu nih. Kita buat rata kanan semuanya nih. Kan lebih terlihat lebih indah lagi, lebih cantik lagi. Kemudian ini dibuat lurus saja begini. Nah, lebih rapi nggak daripada sebelumnya yang tadi? Ayo kalau saya tanya nih, lebih rapi ya? Hanya tinggal klik-klik aja, ini bisa kita buat menjadi lebih rapi lagi. Nah, ini kan lebih enak sebacanya ya. Seminggu ini kebanyakan komen tugas-tugas punya siswa. Kenapa? Kita kan ngajar dari SD sampai SMP ya. Nah, kebanyakan juga seperti begitu. Nih, ada yang warna hitam, ada yang warna hijau nih. Oke, oh depannya warna hijau semua ya. Kalau kita klik dia baru warna apa? Oke. Nah, ini untuk Glory, buat yang lain juga nih yang udah hadir saat ini, boleh diganti lagi tugasnya ya. Seminta, kan tugasnya udah saya jelasin sekali lagi, bagi yang udah baru join ini, ada 18 orang. Tugas dari saya itu adalah buat contoh bidang teknologi. Nah, kita ambil aja contoh punya si Glory. Teknologinya itu ada smartphone. Nah, kamu jelasin nih apa sih kelebihan dan kekurangan smartphone-nya ini. Nah, kemudian di sini jangan pakai garis ya, tapi lebih baik pakai satu seperti begini. Alasannya apa? Ya karena kan seminta itu adalah 6 contoh bidang teknologi. Berarti kita harus buat ini nomor 1, ini nomor 2, dan lain sebagainya. Seperti gitu ya. Oke, nah ini adalah contohnya. Sekali lagi, ini kan kita lagi belajar menjelaskan bagaimana sih membuat sebuah presentasi, sebuah tugas itu menjadi lebih menarik lagi, menjadi lebih rapi lagi. Oke, udah 2 kita periksa nih. Ada lagi yang mau lihat punyanya siapa? Namanya siapa? Oke, Jocelyn. Oke, sorry. 7B. Sorry ya, sebenarnya ingat wajah-wajahnya, tapi saya nggak ingat namanya. Karena apa? Saya mungkin ada ngajar sekitar 500 siswa. Ya, jika misalnya bayangin dari kelas 3 saya ngajar sampai kelas 8. Satu kelas itu kita anggap aja ada 40 murid nih. Nah, bisa bayangin berapa kelas? Nah, saya ingat wajah-wajahnya, cuman namanya saya lupa. Oke. Tadi siapa namanya? Ini? Oke. Ini ingat ya, kita belajar ya, saya bukan ajang memarahin, karena di sini saya kan masih bisa ada waktu 1 hari lagi nih untuk menggantinya. Nah, ini juga ada benar ya. Oke, nah punya si Jocelyn ini yang seminta. Oke, nah tapi di sini tahu nggak apa kekurangannya Jocelyn? Kalau saya tanya, ada yang tahu di mana kekurangannya? Ayo, buat yang lain juga nih. Dari sini aja dan nampak nih, dampak positifnya. Ada yang tahu di mana salahnya? Bukan salahnya, kurangnya. Kurangnya itu di bagian ini ya. Untuk nomor 1 dengan nomor 2 space-nya dekat. Oke? Nomor 2, nomor 3, lihat space-nya berapa banyak? Nah, ini mungkin sekitar 1 enter. Kalau yang ke sini itu 2 enter. Nah, seharusnya disamain ya. Oke, ini udah rapi. Tapi kan lebih baik lagi kalau tadi saya bilang kita menggunakan namanya itu adalah pakai rata kiri kanan. Nah, yang saya minta ini seperti begini. Tapi punya si Jocelyn itu lebih lagi. Dia menjelaskan apa sih itu laptop, dan ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Nah, oke. Untuk bagian ini yang kurangnya lagi nih. Biasanya itu dibuat dulu nomor 2 itu ada WiFi, kemudian di bawahnya baru gambarnya.
Oke, nah itu ya gitu caranya ya. Dibuat dulu artinya nih, apa sih judulnya, kemudian masukin gambarnya. Di mana-mana seperti begitu ya, bukan gambarnya dulu baru namanya seperti begini. Nah, dia menjelaskan apa sih itu namanya WiFi, buat kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini dia di sini menggunakan rata kiri kanan. Benar ya, rata kirinya rata kanannya juga rata, tapi yang atasnya tidak rata nih tadi. Yang ini. Nah, ini enggak rata ya. Oke, untuk ini udah benar. Nah, hanya kesalahannya tadi, yang ini seharusnya gambarnya itu di bawah penjelasannya, kemudian tadi kelebihan space-nya. Nah, kalau untuk seperti begini, alangkah lebih baiknya jika kita turunkan lagi. Kita turunkan masuk ke halaman baru lagi ya. Jangan seperti gini. Ini kan namanya menggantung ya. Benar ya, kalau digantungin enak atau enggak nih? Enggak enak ya. Nah, dalam hal apapun yang namanya digantungin itu tidak enak nih. Nah, kan terpisah dia ya, nomor satunya di sini, dua, tiganya di bawah. Kalau saya bilang sama anak SD ini namanya itu termasuk orang yang pelit. Orang yang pelit kenapa? Karena kan seharusnya ini kan bisa diturunkan ke bawah. Kita nggak ada membayar sepeser pun untuk membuat sebuah kertas seperti begini. Oke, sampai sekarang punya Jocelyn masih yang sudah baik. Nah, yang begini nih, nah ini yang baru benar ya. Yang 1, 2, 3-nya nggak gini, nomor 4-nya baru masuk seperti gini. Beda-beda ya. Oke, nah ini udah yang paling benar. Hanya perbedaannya tadi seperti saya bilang ya. Oke, boleh nih. Oke, Miss. Oke, Miss. Nah, udah 3 orang yang udah kita periksa sampai sekarang hanya Jocelyn yang paling benar. Buat yang lain yang merasa punyanya masih kurang benar, boleh diganti lagi. Oke, boleh diganti lagi untuk nilainya biar lebih baik lagi. Terakhir yang kita lihat itu adalah punyanya si Rasel. Nah, oke. Nah, inilah yang saya bilang disebut juga sebagai orang yang pelit. Masih banyak space di sebelah kanan, dia membuatnya sekecil ini. Oke, ini bisa disebut juga sebagai orang yang pelit. Nih, komputernya seharusnya berada di atas, masukin nomornya. Untuk kali ini nggak ada masalah ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika misalnya kita membuat suatu tugas itu menjadi lebih menarik lagi. Sekali lagi saya bilang, untuk tugasnya kita akhirin dulu sampai sini. Masih banyak yang belum mengerjakan. Yang merasa masih belum kasih yang terbaik, boleh diubah lagi. Hari ini masih seterima jawabannya ya. Khusus untuk hari ini, masih banyak lagi yang belum mengerjakan tugasnya. Yang belum kerjakan, tolong dikerjakan. Untuk tugasnya ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Paham semua ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke pembelajaran kita. Kita lanjut pembelajaran kita. Terakhir kita sampai yang namanya ini ya. Nah, kita sampai yang namanya bagian yang ini. Ini kan udah kita bahas ya. Nah, biasanya ketika di dalam setiap ujian itu saya memberikan catatan dalam bentuk PowerPoint. Nah, di sini saya udah buat dalam bentuk PowerPoint-nya. Maunya bagaimana? Mau toilet? Saya berikan PowerPoint begini atau saya berikan catatannya secara langsung nih? Atau saya buka dulu nih. Oke. Nah, di sini kan ada 2 bagian PowerPoint yang berbeda, satu 16 slide, satu lagi itu ada 9 slide. Nah, ini bahan ujiannya. Kalau dalam bentuk PowerPoint ini kan beserta dalam gambarnya ya.
Kemudian ada penjelasannya sedikit-sedikit, atau saya berikan tugas catatannya itu seperti begini. Maunya yang mana nih? Gimana? Maunya yang gimana? Yang ini atau ada gambar-gambarnya? Yang ini aja, yakin? Lebih lengkap yang begini. Lebih lengkap ini, tapi yang ini itu adalah rangkumannya. Nah, ujian kita itu 10 soal ya. Ujian kita 10 soal segabung isian sama uraiannya langsung tergabung. Nah, ini kan dari sini saya berikan catatannya. Berarti nanti di hari Sabtu ini saya bakalan kirimkan ke dalam Google Classroom. Oke, ini boleh dikirim, saya langsung kirimkan ke dalam Google Classroom untuk catatan ujiannya. Untuk ujiannya udah tahu kapan, mulai dari kapan sampai kapan? Oke, dari 9 sampai 16. Kita ujian mulai dari jam 1 ya, benar ya? Kita ujian mulai dari jam 1 siang sampai selanjutnya nih. Oke. Untuk catatan saya udah buat, nanti saya kirimkan. Nah, ini kita lanjut lagi pembelajaran kita ya. Ini kita lanjut lagi pembelajaran kita. Untuk bagian yang ini nih. Kita masih tinggal 2 slide lagi nih kalau saya nggak salah ya. Kita lanjut dulu. Nah, pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin memanjakan manusia. Segala kebutuhan manusia saat ini sudah banyak disediakan dan dibantu oleh layanan teknologi. Contohnya, membeli keperluan sehari-hari dengan online. Selain itu ada apa lagi nih? Contoh yang membantu teknologi untuk manusia. Ayo. Kalau misalnya nih, jarak rumah kita dengan kedai atau ke tempat pembelanjaan itu sekitar 500 meter. Biasanya kita menggunakan apa kendaraannya? Menggunakan motor untuk sampai ke pajak atau sampai ke tempat pembelanjaan. Itu adalah salah satu contoh teknologi yang membantu manusia. Nah, kalau di zaman dahulu kan orang hanya jalan kaki aja jika misalnya jaraknya sudah dekat. Kalau kita zaman sekarang harus mengeluarkan motor lagi, kemudian untuk bisa sampai ke tempat tujuan tersebut. Nah, contoh untuk membelikan keperluan sehari-hari dengan online itu ada Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Bahkan ada namanya GrabFood, sama yang lain-lain, Shopee Food, dan lain sebagainya. Nah, teknologi digital sekarang ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan konvensional seperti telepon atau SMS. Pernah dengar kata konvensional tidak? Konvensional, ada yang tahu apa artinya konvensional? Ayo, konvensional itu artinya adalah umum. Saya ulangin ya, teknologi digital sekarang ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan umum seperti telepon atau SMS, tetapi dapat melakukan kebutuhan kerja, hubungan sosial, transfer uang, belanja, mengakses informasi, bahkan berhubungan dengan jarak jauh. Nah, di minggu lalu dengan beberapa minggu lalu kan sudah bilang ya, perkembangan teknologi itu makin lama makin nyata. Bahkan nanti saya kemarin udah bilang, kalau misalnya ada handphone yang tidak ada fisiknya, semua percaya bakalan ada yang seperti begitu? Percaya ya, itu mungkin aja terjadi. Nah, kemudian di sini saya tanya nih, katanya kalau dari handphone bisa tentang transfer uang. Kalau saya tanya, mana lebih memilih, ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Tinggalan dua-duanya. Oke, kok milih ketinggalan dua-duanya? Nampak banget jomblo ya, jadi nggak perlu ada yang dihubungin. Ayo, mana nih? Lebih milih mana nih? Ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone nih? Ketinggalan handphone deh, Sir. Oke, ada yang bilang ketinggalan handphone, ada yang bilang ketinggalan dompet. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang ini teknologi itu sudah makin canggih ya, benar ya? Teknologi itu sudah makin canggih. Zaman sekarang itu orang lebih memilih ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Kenapa? Karena di zaman sekarang itu teknologi itu sudah ada namanya uang elektronik. Pernah dengar? Uang elektronik. Boleh sebutin contoh uang elektronik itu? Mulai dari saya.
ada OVO. Selain OVO ada apa lagi nih? Oke, GoPay, ada M-Banking, kemudian apa lagi nih? Dana, Oke, ada Dana. Ada GoPay. Oke, Bitcoin bukan termasuk nih. Oke, saya ulang ya. Ada OVO, ada Dana, ada GoPay, ada M-Banking. Yang terakhir ada yang namanya M-Banking sudah masuk ya, BCA Mobile, BRI Mobile, BNI Mobile. Yang terakhir ada namanya itu adalah ShopeePay. Pernah dengar ya? Nah, kelima ini sudah bisa melakukan yang namanya pembayaran online. Bahkan sampai misalnya kita ke mal-mal pun sudah bisa melakukan yang namanya pembayaran online. Bahkan bisa dapat yang namanya itu adalah cashback. Benar ya? Kita bahkan bisa mendapatkan cashback uang kembalian dari harga yang kita beli. Nah, Kota Medan ini termasuk sebagai kota yang canggih atau tidak dibandingkan kota-kota lainnya? Termasuk. Ya, termasuk ya. Sudah termasuk sebagai kota canggih dan bisa kebanyakan zaman sekarang sudah bisa yang namanya pembayaran menggunakan uang elektronik. Nah, jadi saya mau bilang kita harus mengikuti teknologi yang ada. Kita tidak perlu membawa uang lebih sekarang, kita nggak perlu membayar pakai uang cash sekarang, kita cukup memakai kelima yang tadi saya bilang ini ya. Kita harus pakai kelimanya ini, paling tidak harus pakai salah satu untuk misalnya jaga-jaga jika misalnya kita ketinggalan dompet. Paling tidak kita harus punya yang namanya OVO atau Dana, ShopeePay atau GoPay atau M-Banking dan lain sebagainya. Untuk yang bagian ini kita udah selesai. Minggu depan kita akan lanjut bagian yang ini dan bahan ujiannya adalah catatan yang ini. Nanti saya berikan di dalam Google Classroom ya. Sampai sini untuk bahan yang sudah kita bahas sekarang, ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Yang belum ngerjain tugas, saya minta tolong dikerjain. Di sini saya belum absensi, tapi udah ada yang keluar satu orang ya. Oke. Nah, ini topik kita sampai di sini dulu. Kita akhirin, kita jumpa di minggu depan dan bye-bye.